Pemirsa, pulang liburan dari Dubai, jelang sidang cerai keduanya yang akan digelar 10 Oktober mendatang, Tasya Farasya langsung gaspol kerjaan. Jika sebelumnya ia irit bicara, namun usai liburan, Tasya sempat bicara sedikit terkait liburan dan healingnya selama di Dubai beberapa waktu lalu, dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata di sana, selain bercerita soal bermain paddle di atas air. Menurutnya lapangan paddle di Indonesia tak kalah bagus dengan yang ada di Dubai. Capek tapi bahagia ya, yang penting bersyukur, selalu bersyukur. Kegiatannya aktivitas sama Huda Beauty di sana, terus ya sambil mengisi waktu kosong ada kerjaan yang kita bawa juga kayak Dubai dari Jakarta, terus padel, terus ya refreshing sedikit lah. Seru sih, tapi lapangan padel di Indonesia nggak kalah bagus, jauh bagus. Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Aku mandi. Saya mandi setiap hari, weh. Thank you. Sementara ditanya terkait kasus cerai dan sejumlah kasus penipuan yang diduga dilakukan Ahmad Assegaf suaminya, Tasya Farasya tersenyum melambaikan tangan ke kamera sembari memasuki mobil. Benarkah meski belum ketok palu, Tasya sudah fix menutup pintu hatinya untuk Ahmad dan tidak ada kata rujuk? Seperti apa jawaban Tasya di medsos yang akhirnya jadi viral saat netizen tanya kemungkinan rujuk dengan Ahmad? Kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Masalah perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Fokusnya dalam gugatan kami ini adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa. Setelah menghabiskan waktu di Dubai selama sepekan lebih, saudari kembali Tasya itu akhirnya kembali ke tanah air. Dengan penuh gaya, beauty influencer itu membagikan momen perjalanannya di kabin eksklusif dengan menaiki pesawat first class yang mewah dan nyaman. Dalam foto yang diunggah, ia terlihat duduk santai sambil menikmati kelas mewahnya di penerbangan tersebut sambil mengunggah caption singkat "Back Home". Tak sekedar pulang, Tasya juga tampak menikmati hidupnya saat ini di sela-sela kondisi rumah tangganya yang di ujung jurang perceraian. Setibanya di rumah, Tasya bagikan lagi momen hangat. Ia langsung disambut kedua anak-anaknya yang terlihat antusias dan penuh kerinduan. Tasya lalu memposting potret kebersamaannya dengan dua buah hatinya. Influencer cantik yang kerap dipanggil Memong ini membubuhkan caption hangat dalam unggahannya itu. Rasanya baru kemarin kamu lahir, sekarang udah segini aja. Jangan buru-buru gede ya sayangnya mama. Bongsor aja gak apa-apa, tapi jangan buru-buru gede, tulis Tasya Farasya di Instagram pribadinya. Meskipun dalam proses perceraian dengan Ahmad Assegaf, Tasya Farasya selalu terlihat produktif. Baru sehari menginjakan kakinya di tanah air, ia langsung menghadiri sebuah event bersama Luna Maya. Sementara konflik panas menjerat artis Arshanty dengan mantan karyawannya, Ayu Khairu Nurisa, kini tengah ramai menuai sorotan sebagian publik di media sosial. Arshanty meradang setelah dilaporkan oleh mantan karyawannya sendiri, Ayu Khairu Nurisa. Melalui unggahan Instagram story-nya, istri Anna Hermansyah itu memberikan klarifikasi usai pelaporan tersebut. Ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu awalnya tidak ingin memberikan tanggapan soal pelaporan mantan karyawannya tersebut yang dibuat di dua Polres sekaligus, yakni Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Selatan. Namun setelah pemberitaan miring tersebut semakin besar, ia akhirnya buka suara lewat medsos dan perwakilan karyawan dan kuasa hukumnya. Pokoknya handphone aku, ambil nih, handphone Ayu aman dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Santi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di Lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Tindakan yang dilakukan oleh saudari diduga sih. Ini sudah dilakukan oleh saudara Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan, yang mana dia ini adalah karyawan dari artis besar Indonesia. Kalau boleh disebutkan namanya Ashanty.
mungkin semua orang sudah kenal siapa beliau. Ada 3 LP yang kita sudah buat, terbitkan. Satunya di Polres, di Polres Sal. Ini di Polres Jakarta Selatan ada 2 terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu perampasan dan illegal access. Laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita, kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone. Persoalan ini bukan sekedar cekcok biasa, melainkan sudah masuk ranah hukum dengan upaya saling lapor ke kepolisian. Tuduhannya pun disinyalir sangat serius, mulai dari penggelapan dana hingga dugaan perampasan aset pribadi dan illegal akses. Sementara Ashanti diwakilkan oleh tim manajemen dan kuasa hukumnya membantah tudingan Ayu. Ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya. Ya untung kalau laptop itu sih kali itu 20 jutaan ya. Namun sebelum pihak Ayu melaporkan Ashanti dan beberapa karyawannya, Ashanti telah membuat laporan lebih dulu di Polres Tangerang Selatan pada bulan Mei 2025 lalu. Lantas seperti apa kronologis yang sebenarnya? Ya. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Ashanti dan keluarga. Pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Ashanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Terkini, publik pun dibuat gamang untuk menentukan siapa yang benar atau yang salah. Tak hanya itu, Ashanti juga akan melaporkan balik Ayu atas dugaan kesaksian palsu dan pencemaran nama baik. Kasus ini semakin menambah deretan permasalahan yang tengah dialami Ashanti dan keluarga. Seperti diketahui, Ashanti saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan haknya atas bidang tanah ribuan meter di daerah Sawangan, Depok, karena diduga dikuasai secara tidak sah oleh pihak pengembang.